Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Baik, kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi mengenai giro dan tabungan, di mana yang pertama yaitu pengertian akuntansi giro, di mana akuntansi giro merupakan pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Pencatatan transaksi rekening giro dapat terjadi pada saat pembukuan setoran tunai dan penarikan tunai dan transaksi lainnya. Kemudian adapun pencatatan transaksi tabungan, prosedurnya yang pertama pencatatan pembukuan rekening dan penyetoran tabungan, yaitu calon nasabah cukup mengisi pembukuan tabungan yang telah disediakan oleh bank, kemudian bank yang bersangkutan. Kemudian penyetoran pertama lazimnya dilakukan pada bank di mana nasabah membuka rekening tabungannya itu. Yang kedua, pencatatan transaksi penarikan tabungan, di mana penarikan tabungan dilakukan dengan cara penabung mendatangi bank tempat tabungannya. Yang ketiga yaitu perhitungan dan pencatatan bunga tabungan, di mana jumlah bunga tabungan lazimnya dihitung pada setiap akhir bulan. Besarnya bunga dalam tabungan pada dasarnya tergantung pada besarnya tabungan. Kemudian adapun yang keempat yaitu pencatatan transaksi penutupan rekening tabungan, di mana penutupan rekening tabungan seorang nasabah adalah jika nasabah yang bersangkutan menarik semua jumlah tabungannya. Kemudian penutupan rekening tabungan harus dilakukan pada bank penerbit, artinya pada bank cabang di mana penabung yang bersangkutan menabung rekening. Kemudian pencatatan setoran dari penarikan tabungan antar cabang terbagi menjadi dua, yaitu pencatatan setoran tabungan antar cabang dan pencatatan transaksi penarikan tabungan antar cabang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok saya. Saya akan membahas mengenai penarikan tabungan. Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah di dalam suatu bank. Jumlah nominal biasanya di dalam suatu bank itu, bank tidak membatasi berapa jumlah yang ingin kita ambil, akan tetapi sebelumnya kita terlebih dahulu memberitahukannya dikarenakan jumlah uang di dalam suatu bank itu terbatas. Penarikan tunai dilakukan langsung di bank itu dengan cara nasabah mengisi slip penarikan, menandatanganinya, kemudian menyetor kepada teller disertai dengan buku tabungan. Penarikan tabungan itu ada dua. Yang pertama penarikan tunai, yang kedua itu penarikan non tunai. Penarikan tunai merupakan penarikan yang dilakukan oleh nasabah secara tunai. Penarikan tunai dilakukan secara langsung dengan mengisi slip penarikan yang disiapkan oleh bank disertai dengan menunjukkan buku tabungan kepada teller. Penarikan tunai lainnya yaitu dengan menggunakan ATM sebagai sarana penarikan non teller. Kemudian yang kedua itu penarikan non tunai. Penarikan non tunai merupakan penarikan tabungan yang dilakukan dengan menggunakan sarana lain selain buku tabungan dari kartu ATM. Penarikan non tunai dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan transfer. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai bunga tabungan dan perhitungannya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai kesepakatan, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro dan atau alat lainnya yang disamakan dengan itu. Setiap orang tentu memiliki tujuan yang berbeda dalam menabung, namun umumnya orang menabung untuk menyisihkan sebagian dari hasil pendapatan dan dikumpulkan sebagai cadangan pada masa depan.
Selanjutnya yaitu yang termasuk dalam bunga simpanan. Ternyata ada beberapa macam bunga yang dikenal dalam dunia perbankan. Bunga tabungan termasuk dalam jenis bunga simpanan, yakni bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa kepada nasabah karena telah menyimpan dananya di bank, dan bunga simpanan itu juga bisa disebut sebagai harga yang harus dibayar bank kepada nasabah. Beberapa jenis bunga lain yang termasuk dalam bunga simpanan yaitu ialah seperti jasa giro dan juga bunga deposito. Selain bunga simpanan, ada pula yang disebut dengan bunga pinjaman, yang dimana berbanding terbalik dari bunga simpanan. Bunga pinjaman mengacu pada harga yang harus dibayar oleh seorang nasabah peminjam kepada bank. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti yang telah disampaikan sebelumnya, yang dimana setiap nasabah mendapatkan jumlah tabungan yang berbeda karena tergantung dari persentase dan jumlah dana yang ditabungkan di bank, yang dimana tabungan tersebut memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah dana, yakni tinggi rendahnya pendapatan masyarakat, suku bunga bank, dan tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank. Dan ketiga faktor itulah yang biasanya berpengaruh pada tingkat tabungan masyarakat. Selain itu, ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan terkait dengan bunga tabungan. Umumnya suku bunga tabungan yang dapat berubah-ubah, Itulah sebabnya ia kerap disebut sebagai suku bunga mengambang atau floating rate. Namun, ada beberapa bank yang menetapkan suku bunga tabungan tetap untuk jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda selalu menanyakan tentang mekanisme penetapan bunga tabungan dan metode perhitungannya kepada bank sebelum membuka tabungan di bank tersebut. Perlu diingat pula bahwa setiap bunga tabungan yang diperoleh akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, perhitungan bunga tabungan. Dalam dunia perbankan, ada 3 cara yang digunakan untuk menentukan besarnya bunga tabungan yang dapat diberikan kepada penabung. Ketiga cara ini sudah sangat umum diterapkan di bank. Oleh karenanya, sebelum Anda menabung, Anda sebaiknya mengenal terlebih dahulu metode perhitungan bunga tabungan ini. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memahami metode mana yang dapat menguntungkan bagi seorang penabung. Adapun ketiga cara yang dimaksud adalah yaitu metode saldo terendah, yang kedua metode saldo harian, dan yang ketiga itu metode saldo rata-rata. Selanjutnya yaitu hadiah untuk penabung. Bank sering menyelenggarakan tabungan berhadiah. Tabungan ini diberikan dalam pandangan akuntansi dicatat sebagai biaya. Biaya ini umumnya diperhitungkan proporsional dengan kemampuan suatu cabang dalam menghimpun dana melalui tabungan, dan kemampuan ini tercermin dari posisi saldo tabungan di neraca cabang, yang dimana semakin besar suatu cabang menghimpun dana tabungan maka semakin besar pula porsi biaya hadiahnya, dan begitupun sebaliknya, di mana semakin kecil saldo tabungan di neraca cabang maka semakin kecil kontribusi untuk menanggung biaya hadiah, di mana total biaya hadiah ditentukan sekian persen dari total dana tabungan yang dihimpun dari seluruh cabang, dan ditambah sumbangan untuk sosial melalui pemerintah dan pajak undian. Pajak undian ini adalah pajak yang ditanggung bank. Bila pajak ditanggung pemenang, maka pajak tidak diperhitungkan bank. Nilai hadiah undian sebelum sumbangan sosial berkisar antara 0,1% hingga 0,5% dari posisi saldo tabungan bank yang bersangkutan. Sumbangan sosial sekitar 10% dan pajak undian sekitar 25%. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Kemudian pada bagian F, tabungan ongkos naik haji. Tabungan ONH diselenggarakan oleh pihak bank konvensional maupun pihak bank syariah. Tabungan ONH tidak diberikan bunga, namun jasa tabungan diberikan dalam bentuk lain, misalnya bingkisan tertentu selama saldo masih mengendap. Sedangkan bank syariah dibukukan sebagai biaya promosi. Baik, itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.